Halo Duls and Duls, balik lagi di channel gue Dambis. Yap, kali ini gak akan kalah menariknya dengan soal pembahasan sebelumnya. Kali ini pun gue akan membahas soal teori konspirasi kematian wanita cantik pada zamannya. Siapa dia? Marilyn Monroe. Kalian pasti udah pada kenal kan Marilyn Monroe itu siapa? Pasti dong. Aktris Hollywood pada zamannya, penyanyi juga, Duls. Tapi jangan lupa Duls and Duls yang baru mampir ke channel gue Dambis, jangan lupa untuk subscribe. Karena apa? Karena itu sangat-sangat penting untuk kalian menonton video terbaru dari Dambis. Oke Duls and Duls, mari kita bahas. Norma Jane Mortensen atau yang kita kenal Marilyn Monroe lahir 1 Juni 1926 tepatnya di kota Los Angeles, California, Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui nih Duls, Marilyn ditemukan sudah tidak bernyawa tanpa busana. Ya ampun. Di salah satu kamar hotel mewah di Hotel Brentwood. Menarik. Pada tanggal 5 Agustus 1962 tepatnya, ia terbaring menghadap ke bawah di tempat tidurnya, ditemani gagang telepon dan sebotol Nebutal kosong. Menarik Duls. Menarik. Namun penyebab kematian Marilyn Monroe di usia 36 tahun itu resmi kemungkinan bunuh diri. Katanya ada sebuah konspirasi nih Dul yang menarik yang akan gua jelaskan di sini. Anehnya muncul berbagai dugaan baru tentang bagaimana si Marilyn Monroe die in war. Mau tahu Duls and Duls gimana? Gua akan ceritakan. Dibunuh keluarga Kennedy. Sebelum kematian Marilyn Monroe sempat tampil nih Dul di acara ulang tahun Presiden John F. Kennedy yang ke-45 19 Mei 1962 di Madison Square Garden. Saat itu ia menyanyikan sebuah lagu fenomenal yang berjudul Happy Birthday President. Menarik. Namun Dul, adik kandung John F. Kennedy, Jaksa Agung Amerika Serikat Robert F. Kennedy dikaitkan nih Dul terlibat dalam beberapa konspirasi atas pembunuhan Marilyn Monroe. Pada tahun 2007, pembuat film Australia Philip Mora menemukan sebagian dokumen FBI nih Dul. Apa sih yang ditemukan? Dia mengulas ulang dokumen tersebut menunjukkan soal perselingkuhan Marilyn dengan Robert Kennedy. Perselingkuhan ini sering banget dikaitkan dengan aktris cantik. Ya ampun, emang cantik banget tuh Marilyn Monroe. Sering dikaitkan dengan kematiannya. Konspirasi ini melibatkan saudara ipar Kennedy sekaligus aktor Red Baker Peter Lawford. Ia menjabat sebagai pimpinan konspirasi. Psikiater Marilyn Monroe, Dr. Lev Grinson, dan agen pencarian bakat Payne Newcomb. Namun Duls and Duls, cerita tadi yang di atas, konspirasi di atas, hingga saat ini belum juga ada bukti yang valid soal keterlibatan keluarga Kennedy atas kematian aktris cantik ini, Marilyn Monroe.
Wow. Next, keterlibatan mafia. Menarik. Teori sensasional lainnya berasal dari seorang Piratas Bernard Spindle yang telah menyadap kediaman Marilyn Monroe. Menarik. Tapi itu atas perintah pemimpin besar sekelompok mafia Sam Giancana yang terkenal pada tahun 1960-an yang bernama Jimmy Hoffa. Hasil sadapannya memperlihatkan bahwa Robert Kennedy sedang berada di San Francisco. Ditunjukkan juga Robert Kennedy dan Marilyn terlibat adu mulut di malam si aktris cantik ini meninggal dunia. Namun, yang disayangkan rekaman itu telah disita dan dihancurkan. Kenapa dihancurkan? Namanya teori konspirasi. Rekaman itu dihancurkan pada tahun 1966. Menurut penulis biografi berjudul Rainbowens, Sex, Lies, Murder, and the Great Cover-Up, Darren Potter mengungkapkan bahwa Marilyn memegang rahasia hitam antara Robert Kennedy dengan Sam Giancana. Menarik banget, Banyak orang kehilangan hal jika Marilyn berbicara, kata Porter. Ia mengutip, dia membuat banyak pertanyaan berbahaya dan tidak menyadari bahwa dia bermain dengan laki-laki besar. Saya pikir Marilyn masuk akal. Percaya dulu? Namun, Porter percaya ada 5 orang dari Sam Giancana yang bertanggung jawab atas kematian Marilyn Monroe. Mereka sengaja menggunakan kain yang dibasahi kloroform. Buset. Kayaknya kematiannya udah dikonsepkan banget ya. Entahlah. Lalu menelanjangi sang aktris cantik ini, Marilyn Monroe. Yang sadisnya, ia memberikan obat-obatan seolah ia overdosis. Menurut dosen lu gimana? Menarik? Next, kematian Monroe bunuh diri. Polisi menyebut kematian Marilyn Monroe karena kecelakaan. Pasalnya, saat ditemukan, terdapat beberapa obat yang diduga dikonsumsi oleh Marilyn dalam waktu singkat. Dia aktris terkenal pada zamannya, ya siapa sih yang gak mau mendekati dia? Mafia ngedekatin, presiden ngedekatin, kejaksaan ngedekatin, tapi bonus. Ada laporan coroner. Ia menyatakan bahwa kematian Marilyn Monroe disebabkan oleh overdosis 47 obat-obatan secara besar-besaran. Tetapi tidak ada jejak obat di perutnya. Boleh ya menerka-nerka. Dia ini dibunuh atau dicekoki bahasa kitanya, atau memang benar dia meminum obat. Ya, entahlah. Namanya teori konspirasi. Ada bukti yang menyatakan bahwa ia benar memakan obat-obatan secara oral. Laporan dari The Independent. Kemudian Sergeant Jack Clemons dari LAPD mengklaim bahwa itu tampak seolah
seolah-olah tubuhnya telah diletakkan di tempat tidur laki-laki dan direntangkan secara lurus. Apa ini ada hubungannya dengan mafia yang tadi di atas gue ceritain dulu? Namun tidak lagi dan tidak lagi seperti tubuh yang berkerut dari sebagian besar korban yang overdosis pada obat tersebut. Menarik kan dulu teori konspirasi ini? Marilyn Monroe. Next, pembantu Marilyn Monroe terlibat pembunuhan. Menurut The Independent, ada teori bahwa pembantu rumah tangga Monroe, Eunice Murray, diduga terlibat dalam suatu peristiwa yang mengarah pada kematian sang aktris cantik ini. Namun, pengurus rumah tangganya Marilyn Monroe mengutip pengurus rumah tangganya yang bernama Eunice Murray dan psikiaternya Greenson memberikan obat barbiturat dul. Wow. Banyak banget obat-obatan nih. Untuk apa? Untuk menenangkan sang aktris cantik ini, katanya. Duls, menurut kalian, apakah ini sebab dan sebabnya pembantu rumah tangga Marilyn Monroe disogok atau ditakut-takuti atau diteror pada mafia Giancana atau pemerintah John F. Kennedy? Menurut kalian gimana? Next, agen CIA membunuh Marilyn Monroe. Jadi Duls, pada 2015 seorang agen dan pembunuh bayaran CIA bernama Norman Hudges dilaporkan ia mengklaim bahwa dirinya membunuh Marilyn Monroe. Dan dia juga bersaksi dia telah membunuh 37 orang termasuk Marilyn Monroe. Namun, kata dia atas permintaan pemerintah. Nah kan Duls, ini ada kaitannya banget kan dengan yang pertama tadi tuh, dari John F. Kennedy dan mafia Giancana. Menurut Hudges, Marilyn Monroe adalah satu-satunya wanita yang pernah dia bunuh. Next, Marilyn Monroe menyimpan buku rahasia kecil atau yang kita sebut dengan diary. Tapi diary-nya dia berwarna merah nih Dul. Banyak pembicaraan tentang keterlibatan buku merah kecil tentang kematian Monroe. Ia dilaporkan memiliki catatan daftar pria yang pernah tidur dengan dia. Bahkan setelah kematiannya, orang-orang yang diduga tidur dengannya menghilang begitu saja. Karena mungkin semua orang karena mungkin pria-pria itu tahu kali ya. Wah, si Marilyn Monroe punya buku ini. Gue cabut gitu kali dulu ya. Marilyn Monroe memegang catatan buku merah kecil yang tadi gue bilang. Dia berisikan soal informasi rahasia pemerintah, Duls. Nah, kan ada kaitannya sama pembahasan yang pertama dan yang kedua. Itu mah ya. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan keluarga John F. Kennedy? Menurut kalian gimana, Duls and Duls? Menurut gua iya sih kayaknya. Namun ini sebuah konspirasi, jangan ada yang baper. Selalu ada dilebihkan dan dikurangkan. Oke? Terakhir, Marilyn Monroe masih hidup. Nah loh, seorang pria mengklaim kematian Monroe nih Dul adalah
sandiwara. Percaya atau tidak? Hal tersebut dikaitkan dengan masalah kejiwaan Monroe yang tadi gue bilang. Mega bintang Hollywood itu konon dianggap mengalami gejala psikologis atau gangguan jiwa. Ada penulis buku yang bernama John Alexander mengatakan lewat bukunya Marilyn Monroe Live in 1984. Ia percaya bahwa Monroe masih hidup hingga saat ini. Gimana menurut Dus and Duls? Percaya atau tidak Monroe masih hidup? Menurut gua enggak. Marilyn Monroe itu disebut mempunyai penyakit skizofrenia nih Dul, atau yang kita sebut, yang kita kenal paranoid, nano, atau takutan, merasa gelisah atau bimbang ya kan. Ia juga menceritakan di dalam bukunya tentang hari-harinya sebagai mantan bintang film. Menarik Dul. Menurut Barker, kisah wanita itu sangat mirip dengan apa yang dialami oleh sang aktris cantik ini. Siapa lagi kalau bukan Marilyn Monroe. Bahkan hingga suara nyanyiannya pun mirip dengan Marilyn Monroe Dul. Bahaya juga ya kalau dia masih hidup ya. Tapi no. Dia percaya 99% bahwa Marilyn masih hidup hingga saat ini. Gimana Dul? Percaya gak Dul? Sementara seperti yang dikutip dari The Independent, Marilyn Monroe pernah berjuang dengan masalah kesehatan mental yang dialaminya nih Dul. Menarik. Bahkan Marilyn diklaim sempat memeriksakan diri ke klinik pada tahun 1961 karena akibat depresi. Nah, Duls and Duls, gimana nih untuk pembahasan aktris Hollywood sang cantik dan jelita mempesona pada tahun ini, Marilyn Monroe, bintang Hollywood yang terkenal pada zamannya? Gua aja masih cantik banget wanita itu, Marilyn Monroe. Siapa sih nggak kenal dia? Jangan lupa Duls and Duls, kalau kalian yang baru mengklik video ini, subscribe, bunyikan loncengnya, dan selalu like, komen di bawah dengan bijak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau opini dan pembahasan gue yang salah. Tolong dikoreksi di komen bawah. Oke Duls and Duls, selalu subscribe dan share ke teman-teman kalian jika video ini sangat bermanfaat dan bermutu untuk kalian. Oke Duls, sampai sini dulu. See ya.